Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk melihat video ini. Kita akan bahas mengenai persamaan lingkaran. Persamaan itu artinya ada sesuatu sama dengan sesuatu gitu ya. Dimana sesuatu ini berdasarkan kata selanjutnya, yaitu lingkaran. Lingkaran itu apa? Lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan semua titik pada bidang yang berjarak tetap yang disebut sebagai jari-jari terhadap titik tersentuh, yaitu titik pusatnya. Sehingga jika kita ingin membentuk persamaan lingkaran, yang kita butuhkan itu apa? Tentu kita butuh jari-jari dan juga kita butuh titik pusat. Persamaan lingkaran ada dua jenisnya. Yang pertama kita sebut sebagai completed square form, yaitu x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat, dan juga general form yang bentuknya adalah extended ataupun penjabaran penguraian dari bentuk pertama, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah bx tambah c sama dengan 0. Antara kedua bentuk ini yang paling sering digunakan baik itu soal-soal TKA, soal-soal UTBK sebelumnya, itu tuh adalah bentuk yang general form. Jadi, untuk session ini kita akan bahas sedikit mengenai completed square form, tapi lebih banyak praktisnya itu nanti di bentuk yang kedua. Kedua bentuk tersebut sebenarnya dibangun oleh jari-jari dan titik pusat yang sama, karena kan lingkarannya sama juga gitu. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Oke, kita masuk ke bentuk pertama. Bentuk pertama itu didapat dari mana? Didapat dari sebuah lingkaran dengan titik pusatnya adalah A, B. Kemudian kita pengen tahu nih persamaannya seperti apa. Kita tarik titik dari titik P ke titik C. Karena terbentuk segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pythagoras. Masih ingat kan teorema Pythagoras? Sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sehingga kita dapat CQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan CP kuadrat, di mana CP kuadrat kita sebut sebagai jari-jari. Ini kan di sini berarti panjangnya A ya, sementara panjang dari sini ke sini itu X. Berarti untuk tahu panjang ini gimana? Ya betul, X dikurang A. Maka kita dapatlah panjang CQ itu X kurang A kuadrat. Untuk mencari panjang PQ, kita tahu panjang titik ini itu berapa? Dari mana taunya? Iya, dari sini. Ini kan X, Y ya. Berarti di sini itu titiknya B. Kemudian yang di sini itu adalah Y. Berarti panjang dari sini ke sini adalah Y dikurang B gitu. Jadi kita dapat ini. Panjang CP itu adalah R kuadrat. Sehingga kita dapat X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, dengan titik pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Kalau misalnya teacher punya X kurang A kuadrat ditambah Y tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat, pusatnya berapa? Iya, pusatnya itu A dan minus B. Karena kan bentuk awalnya itu minus, tapi karena ini plus berarti automatically B-nya itu adalah minus. Kenapa minus? Plus itu dihasilkan oleh minus dikali minus gitu. Jadi kita dapat pusatnya A, min B. Tulislah koordinat titik pusat lingkaran dan jari-jari R dari persamaan lingkaran berikut. Nah, kalau kita lihat di sini kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sebenarnya ini kalau kita tulis awal gini ya. X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan 81. Karena ini X kurang 0 adalah X sesuatu apapun, kalau dikurang atau dijumlah 0, maka jawabannya ya sesuatu itu. Berarti ini dapatnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Dimana untuk menentukan pusatnya, ini pusat di sumbu X, ini pusat di sumbu Y. Berarti pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya tinggal kita akarin saja, karena kan bentuk umumnya adalah X kurang A kuadrat ditambah
Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 81, berarti R-nya sebenarnya R-nya itu positif negatif 9. Kenapa? Plus 9 kuadrat itu 81, negatif 9 kuadrat itu juga 81. Tapi kenapa jawabannya cuma 9 saja? Karena ketika kita bicara jari-jari, artinya kita bicara panjang. Panjang itu tentu kita bicaranya yang positif ya. Kayak panjang, luas, volume, kita ambilnya yang positif. That's why for the radius itu adalah 9. Soal yang kedua itu ada X kurang 1. Sepertinya ada yang kurang nih. Apa ya yang kurang ya? Iya betul, kita kurang kuadratnya. Oke, kita tambahin kuadrat ya. Berarti kita untuk mengetahui pusatnya kita lihat ini. Berarti pusatnya 1, bener 6. Jari-jarinya akar 18. Akar 18 itu bisa disederhanain menjadi 9 dikali 2. Bisa kita pisah. 9, 2, akar 9 itu 3, akar 2. That's the reason kenapa jawabannya 3 akar 2. Kemudian yang C ini kan plus, berarti dia minus 3. Yang ini 4, di sini 4. Jari-jarinya akar 12. Akar 12 itu adalah 4 dikali 3 sama dengan akar 4 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Teacher, gimana sih kita bisa dapat angka-angka ini? Karena kan 12 itu banyak ya. Bisa akar 12 kali 1, bisa akar 4 kali 3, bisa akar 6 kali 2. Lalu gunakan perfect number kayak 4, 9, 16, 25, 36. Artinya ya 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Pakailah angka-angka ini untuk mensederhanakan suatu akar gitu, biar lebih sederhana. Kayak gitu. Kayak misalnya akar 18 itu kan banyak, tapi kita 18 tuh ada hubungannya dengan 9 gitu ya. Berarti 9 kali 2 gitu. Mungkin lagi ada 32. Kira-kira berapa sih angka kuadrat yang bisa kita gunakan? Iya betul. Ada 16 dikali 2 gitu enggak ya? Nah, berarti 4 akar 2. Karena akar 16 itu 4. Gitu. Oke, di sini ada bagian now you try. It means you can do some practice untuk lebih increasing your knowledge about this topic. Jadi silahkan di pause videonya, kemudian coba dikerjakan. Nanti boleh jawabannya taruh di komen ya. Supaya Ustazah tahu kalian sudah paham atau belum mengenai skill yang ini. Di mana disediakan sebuah persamaan lingkaran, kalian akan menentukan jari-jari dan juga pusatnya. Oke, untuk bentuk yang kedua, sebenarnya ini mempunyai pusat dan jari-jari yang sama. Hanya saja kita ingin menguraikannya. Kenapa kita uraikan? Karena terkadang soal yang disajikan itu bentuk yang extended. Jadi kalian perlu juga tahu dari mana sih asal dari persamaan yang kedua ini. Persamaan yang kedua ini didapat dari menguraikan persamaan awal dengan cara, kan kita punya ya X kurang A kuadrat, itu kan sebenarnya suku pertama dikuadratin, berarti X kuadrat. Kemudian kuadratnya dikali dengan suku pertama dikali dengan suku kedua, berarti 2 kali X kali min A. Iya benar, min 2AX. Kemudian suku kedua dikuadratin, min A dikuadratin plus A kuadrat. Berarti kalau kita jabarin, dari X kurang A kuadrat itu adalah X kuadrat kurang 2AX tambah A kuadrat gitu. Kemudian selanjutnya yang Y kurang B kuadrat. Y kurang B kuadrat, suku pertama dikuadratin, Y kuadrat. Kemudian pangkatnya dikali suku pertama dikali suku kedua, min 2BY, kemudian suku kedua dikuadratin, min B dikuadratin hasilnya plus B kuadrat. Inilah dia. Gitu. Sama dengan R. Lalu
kita susun ulang persamaannya. Jadi X kuadrat, Y kuadrat, min 2AX, min 2BY, A kuadrat, B kuadrat, dan R kuadrat gitu. Urutannya harus seperti ini ya, supaya kita bisa menentukan A, B, dan C-nya. Oke, kalau kita lihat lebih dalam, dari persamaan ini ke persamaan ini, maka kita bisa simpulin. Kan X kuadrat sama dengan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Maka min 2AX itu sama dengan AX. Min 2A kecil X itu sama dengan A besar X. Kita cancel X-nya, berarti kita punya A itu sama dengan min 2A. Apa bedanya? Ini adalah koefisiensi X, sementara A yang kecil ini adalah pusat dari lingkaran tersebut. Paham ya bedanya? Ini adalah koefisiensi X, sementara A kecil adalah titik pusat sebuah lingkaran dari persamaan lingkaran yang disajikan. Hal ini berlaku juga untuk yang B-nya. Berarti kalau dilihat dari persamaan ini, kalau misalnya disajikan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BX tambah C sama dengan 0, maka pusatnya adalah kalau misalnya A itu sama dengan min 2A, sementara kita mau mencari A kecil, kan pusat itu A kecil, maka kedua sisi kita bagi dengan min 2, jadinya min A per 2 sama dengan A. Kalau bingung, pindah posisi ya, karena kita mau A doang, berarti min 2-nya pindah ke kiri. Kalau pindah, awalnya dikali, jadinya dibagi gitu. Itulah alasan kenapa pusatnya min A per 2, min B per 2. Nah, untuk jari-jarinya kalau misalnya pakai rumus ini boleh, pakai rumus ini juga boleh. Akar, kan 1/4 A itu adalah A dikuadratin kan? Berarti boleh juga rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat kurang C capital. Dimana A di sini adalah pusat di X dan ini pusat di Y, C-nya itu konstanta. Oke, supaya nggak bingung, kita coba ya di sini. Carilah titik pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 8Y kurang 24. Nah, pertama kita mau nyari pusatnya dulu. Caranya pusatnya itu mudah saja sih sebenarnya. Ini kita pilih di sini kan kalau pusat tuh kita lihatnya pertama koefisien dari 6x. Pastikan koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu 1 ya nilainya. Ini 1 kan? Kalau nggak ada tuh artinya 1 ya. Berarti kita bisa langsung fokus ke 6x. Untuk mencari a-nya kita tinggal bagi aja 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Teacher, apakah selalu dibagi min 2? Iya. Selagi di sini 1 berarti kita tinggal langsung bagi aja min 2 untuk pusatnya. Berlaku juga untuk yang B-nya. Berarti B-nya jadi min 8 per min 2 sama dengan 4. Berarti untuk persamaan ini pusatnya berada di titik min 3,4 gitu. Teacher, kenapa ini min 8? Karena kan memang bentuknya plus semua ya. Jadi kalau ini min berarti ya min 8 dong. Itulah alasan kenapa pusatnya min 3,4. Nah, untuk jari-jari caranya ada 2. Cara pertama bisa langsung dengan menggunakan pusatnya. Berarti ini A kecil, ini B kecil. Berarti jari-jari itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. C itu yang mana? Ini C. Ini C besar. Ini B besar, yang ini A besar. Berarti tinggal masukin aja akar min 3 kuadrat. Mau min mau positif, kalau dikuadratin pasti jadi bilangan positif. Berarti 9 tambah 4 kuadrat 16 min ketemu min jadinya apa? Bener, diplusin plus 24. Oke, berapa hasilnya? 9 tambah 16 25, 25 tambah 24. Artinya akar 49. Berapa akar 49? Iya,
7. Berarti jari-jarinya 7. Cara kedua seperti ini ya, pakai rumus. Kita pakai koefisien yang di 6 dan min 8. Berarti 1/4 dikali 6 kuadrat ditambah 1/4 min 8 kuadrat dikurang-kurang 24, hasilnya akan menunjukkan sama, yaitu 7. Selain menggunakan rumus, kita juga bisa selesai dengan melengkapkan kuadran sempurna. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Awalnya kita kelompokkan dulu yang ada x-nya. Berarti ini kita kelompokkan menjadi ini. Kemudian yang y kuadrat dengan min 8y jadi berdekatan gitu ya. Lalu kita pindahkan 24-nya ke kanan. Terus, kan kita masih punya ini ya. Nah, kita mau ngebentuk dari persamaan ini menjadi sesuatu dikuadratin. Caranya, kalau di sini x kuadrat berarti letaknya x, kemudian apapun yang ada di sini, ini kan plus 6x dibagi 2, jadinya plus 3. Kenapa dibagi 2? Karena kan ketika tadi kita menguraikan yang ini, jadinya kan x kuadrat ditambah 2 dikali x dikali a, 2ax ditambah a kuadrat. Inilah alasan kenapa selalu kita bagi 2. Yang harus dihati-hatikan adalah tanda di sini. Kalau di sini min, ya nanti hasilnya juga min gitu. Kuadrat tambah 6x, kita bisa ubahnya menjadi x tambah 3 kuadrat gitu. Tapi kan ini tandanya sama dengan. Arti tanda sama dengan itu artinya sebelah kiri dan sebelah kanan mempunyai value yang sama atau nilai yang sama. Namun saat ini mereka tidak sama. Coba kita jabarin yang ini. Berarti kalau dijabarin jadinya x kuadrat tambah 6x tambah 9 gitu ya. Sementara kita maunya 6x. Makanya harus dikurang dengan 9. Sama dengan ini caranya. Y tetap Y, min 8 dibagi 2, iya betul, min 4. Dan ingat, dikurang dengan min 4 dikuadratin. Oke, jadi yang bagian ini kita cari hasil kuadratnya, terus kita pindahin ke sebelah kanan. Supaya yang sisa ini dengan ini. Lalu setelah kita laluin prosesnya, dapatlah x tambah 3 kuadrat, y kurang 4 kuadrat sama dengan 49. Kita bisa tahu ini adalah pusatnya dan akar dari ini adalah jari-jarinya. Mungkin cara ini lebih complicated ya. Jadi mungkin orang yang suka mengerjakan ini, dia lebih kreatif, punya banyak waktu, time manajemennya juga bagus gitu. Jadi antara alternatif 1 dan 2 mana yang Ustazah rekomendasikan? Tergantung soalnya. Kalau soalnya seperti ini langsung gunakan aja dengan menggunakan rumus. Tapi kalau misalnya butuh explore yang lebih dalam, gunakan yang alternatif 2. Oke, di Now You Try silakan coba masalah berikut, tentukan di pusat dan jari-jarinya. Boleh pakai alternatif 1, boleh pakai alternatif 2. Kalau sudah dapat jawabannya jangan lupa di komen ya.